Pada mingkem kan lo? Nih lo lihat tuh gambar di atas. Hah? Lagi sama siapa tuh Pak Anies? Hah? Lihat tuh. Nyinyir aja kerjaan lo. Tuh lo baca lo lihat. Hah? Jangan suai mati lo. Kata gue pernah hoax kali. Gak pernah gue hoax. Lo lihat tuh. Ya kan? Barangannya kau ngomong. Lo lihat tuh. Keren gak tuh Pak Anies tuh? Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, kita Indonesia. Kita adalah bangsa yang bermartabat. Harga diri kita sebagai bangsa adalah harga diri yang dibayar dengan keringat, darah, dan air mata dari para pendahulu kita. Kita merebut kemerdekaan kita dengan berjuang, bukan dengan pemberian. Dan dalam konteks itu, para pendiri kita telah menyatakan bahwa kita adalah satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Kita merdeka karena kita memiliki satu rasa, satu cita-cita, dan satu penanggungan. Jika hari ini ada orang atau elit yang menyatakan bahwa Arab, Cina, Amerika, atau apapun negara besar di luar sana adalah kiblat harga diri kita, maka orang itu tidak layak untuk ada di bumi yang subur tanahnya karena percikan darah, doa, keringat, dan air mata dari pendahulunya. Pernyataan saya ini adalah sebuah epilog dari bagaimana glorifikasi masyarakat kita hari ini yang dijebak seolah-olah Arab, Yaman adalah kiblat kita. Kiblat kita adalah Indonesia. Anies Baswedan beberapa waktu lalu ketika melakukan kegiatan keagamaan ibadahnya ke Mekah, dia kemudian memposting bagaimana keluarga kerajaan menerima dia. Saya kemudian berpikir, apakah kegiatan keagamaan ini harus dibungkus dengan kepentingan politik? Kemudian perlu memposting hal-hal semacam itu. Dan lucunya, postingan tersebut kemudian diterima oleh para pendukungnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Seolah-olah kiblat kita, kehormatan kita, kemuliaan kita adalah pemberian dan anugerah dari kerajaan Arab. Apakah tidak bisa kalau kegiatan keberagaman kita menjadi sesuatu yang privat dan itu menjadi urusan kita dengan Tuhan yang kita sembah? Maka terhadap konteks itu, saya lebih setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ganjar, Puan, Sandiaga Uno. Mereka tidak melakukan glorifikasi terhadap kegiatan peribadatan mereka. Karena bagi mereka, kegiatan peribadatan mereka adalah urusan mereka dengan Tuhan. Sebuah penampilan yang sungguh berbeda. Anies begitu luar biasa mengekspos bagaimana keluarga kerajaan Arab menerima dia. Padahal pada saat bersamaan, Ganjar pun diterima oleh keluarga kerajaan Arab. Tanpa perlu dia gembar-gemborkan. Apa yang Anies lakukan dan apa yang pendukung Anies lakukan mau menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam persepsi, dalam mindset mereka, bangsa ini adalah bangsa kelas 2. Kehormatan kemuliaan bangsa ini hanya jika mendapat pengakuan dari Arab. Sangat memalukan. Anies yang mempolitisasi kegiatan keagamanya, yang memblow up kegiatan keagamanya, dicampurkan dengan bagaimana keluarga kerajaan menerima dia, seolah-olah mau menunjukkan kepada kita, bahkan menjebak begitu banyak masyarakat kita yang mungkin sampai hari ini masih melihat bahwa Arab adalah sesuatu yang luar biasa, kiblat dan rujukan kehormatan. Kemudian mau menyampaikan atau menitipkan pesan, menggiring bangsa ini. Sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya. Harga diri kita, kelas kita tidak lebih dari kelas 2. Harga diri kita tidak lebih dari harga diri hasil pemberian orang. Bahwa ketika kita dihormati, kita diterima, kita dijamu oleh bangsa-bangsa lain, itu adalah bagian kehormatan.
bagian harga diri, bagian dari martabat kita sebagai bangsa yang setara dan sejajar. Bukan sesuatu yang kemudian kita komoditaskan untuk kepentingan politik, apalagi kekuasaan. Kita tidak perlu menjebakkan diri kita atau mengotori diri kita, menjerumuskan diri kita dalam konsep-konsep pemikiran yang merasa bahwa Arab atau Yaman adalah bangsa kelas satu, memiliki harkat, martabat, dan derajat yang lebih tinggi daripada kita hanya karena kiblat keagamaan. Bahwa kiblat keagamaan mayoritas bangsa Indonesia adalah Mekah, kita akui. Namun dalam konteks keagamaan adalah urusan kita dengan Tuhan. Tapi dalam konteks kemanusiaan, kesamaan, kesetaraan, kita adalah sama-sama sebangsa. Kita adalah sejajar sebagai negara bertetangga. Kita sejajar dalam martabat kemanusiaan kita. Keberangkatan dan kepulangan Anies yang disambut glorifikasinya luar biasa, bagi saya menunjukkan bahwa sesungguhnya bangsa ini sementara dijebak untuk merasa rendah di hadapan bangsa-bangsa lain. Keagamaan, kegiatan keagamaan harus menjadi hal privat, harus disembunyikan. Sementara nilai-nilai kebaikan dari keagamaan, itulah yang kita sebar beritakan, kita bagi wartakan. Untuk Indonesia yang setara, yang bermartabat, yang bersaudara, yang berkesatuan. Salam Pancasila.